Wa an Abdullah bin Amri wa an Abdullah bin Amr bin al-As dari sahabat Abdullah bin Amr bin al-As, semoga Allah meridhai keduanya, radhiyallahu anhu, maqal, beliau berkata, aqbala rajulun ila nabiyillah sallallahu alaihi wasallam, menghadap seseorang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Faqala, kemudian beliau berkata kepada Rasulullah, ubayyi'uka 'alal hijrati wal jihad, abtaghil ajra minallahi ta'ala. Ya Rasulullah, aku berbaiat kepadamu atas hijrah dan jihad. Baiat, kalau baiat sumpah ya sudah, engkau ngajak hijrah kemanapun, kau perintahkan kemanapun, saya siap. Kau perintahkan perang dimanapun, saya siap ya Rasulullah. Abtaghil ajra minallah, saya mengharap pahala dari Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, Nabi Muhammad bersabda, fahal min walidaika ahadun hayyun. Kemudian Rasulullah bertanya, apakah kamu masih mempunyai salah seorang orang tua yang masih hidup? Atau salah seorang kedua orang tuamu masih hidup atau enggak? Dijawab, qala na'am, iya ya Rasulullah, masih hidup. Bal kilahuma, bahkan keduanya masih hidup. Ayah saya masih hidup, ibu saya masih hidup ya Rasulullah. Qala, Rasulullah bersabda, fatabdaghil ajra minallahi ta'ala, kau masih mengharap pahala dari Allah? Tadi kau berkata kepada saya, abtaghil ajra minallahi ta'ala, saya ingin mendapatkan bagian dari pahala dari Allah subhanahu. Kau pengen tetap mendapatkan pahala? Kata Rasulullah. Qala na'am ya Rasulullah, iya wahai Rasulullah, saya pengen mendapatkan pahala hijrah dan pahala jihad. Qala, Rasulullah bersabda, farji' ila walidaika fa ahsin suhbatuhuma. Kata Rasulullah, kembali kau ke rumahmu, kemudian kembali kau ke rumah, kembali kau ke kedua orang tuamu, ke ayah ibumu, fa ahsin suhbatuhuma, dan berbuat baiklah kepada mereka berdua. Ini perintahnya Nabi Muhammad. Ada orang pengen jihad, pengen hijrah meninggalkan negerinya, kata Rasulullah, kau masih punya orang tua? Masih ya Rasulullah. Pulang dan berbuat baiklah kepada keduanya. Wa fi riwayatin lahuma, masih riwayat keduanya, ada riwayat lain, ja'a rajulun fasta'dzanu fil jihad, ada orang yang minta izin untuk jihad bersama dengan Rasulullah. Faqala, apa jawaban Nabi Muhammad? Ahayyun walidak, apakah kedua orang tua masih hidup? Qala na'am, iya wahai Rasulullah. Qala fa fihima fajahid, kata Rasulullah, maka pulanglah, di dalam kedua orang tuamu itu, di situ ada pahala jihad fi sabilillah. Alhamdulillah zaman sekarang nggak ada perang, ya, nggak ada apa? Perang. Artinya jihad fi sabilillah, berperang untuk li'la kalimatillah, nggak ada. Tapi pahalanya masih terus ada, hadirin. Pahalanya sampai detik ini masih terus ada. Apa? Berbuat baik kepada kedua orang tua. Yang masih hidup kita bakti, yang sudah meninggal pun kita bakti. Bagaimana caranya? Datang ke kuburnya, bacakan doa, bacakan yasin, bacakan Quran, bacakan tahlil, dudukur nyekar tok. Walang lagi, Pak, anaknya sampean siki wis gajian. Waalaikumsalam ya Pak. Balik. Apa gue? Baca yasin, dudukur nangis-nangis tok, nyekar. Balik. Apa ini? Nyekar ini, hadirin, nyekar ini bukan bawa bunga. Kalau bawa bunga ya alhamdulillah bagus, nggak buat adem-adem kuburan. Cuman yang dibutuhkan orang yang ada dalam kubur adalah doa. Minimal bibnya orang bisa tahlil, orang bisa dongane. Ya, terus bagaimana bib? Wis rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Orang hafal juga.
Ente dipermak bae wis. Ki dongake ora permak bae wis. Wong dongake ora apa. Jadi bukan hanya datang nyekar terus pulang, bukan hadirin. Wis nyekar wis nyong gawa sapu mau tak bersih terus ya wis nyong balik. Ngapuni kuburan dong? Iya. Oh ya edan kon. Nyekar bukan kayak gitu hadirin. Minimal Fatihah, Al-Fatihah ila ruhi bapak saya fulan bin fulan, Fatihah, baca Fatihah. Ya wis ramung Fatihah Rabbighfirli wali wis kayak gitu sudah. Ya, ini orang bisa wis gitu. Yang penting ada doa yang dipanjatkan hadirin. Jangan terus sampai sana kur nyekar terus ngomong diajak ngomong, Pak. Nyong suwe iki ora kerja. Durung oleh duit, Pak. Oh tahlilan 40 dina kepriben. Nah, mai dijak ngomong. Ya, mungkin mendengarkan. Cuman entene sing ora krungu. Doakan mereka. Insyaallah dengan kita mendoakan Allah akan angkat derajat orang tua kita. Ada satu riwayat hadis dikatakan nanti di surga atau mungkin di alam kubur orang tua ini merasa derajatnya kok setiap saat naik. Setiap saat naik. Padahal dia nggak punya amalan apa-apa. Ya. Kemudian akhirnya dia tanya, saya seperti ini dapat dari mana? Apa yang saya lakukan? Pahala apa ini kok saya setiap hari dapat nikmat dari Allah? Apa yang saya lakukan? Kemudian dijawab, ada yang mengatakan bistighfar waladaka laka. Ini semua sebab istighfar, permohonan ampunan yang dipanjatkan anakmu untuk diri kamu. Jadi ketika kita baca Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira, derajat orang kita terus naik. Allahumma ighfir lahu warhamhu, didoakan terus naik. Sebab anaknya berdoa untuk orang tua. Nah, ini hadirin maksud kita orang kenapa Ustadz, Kiai, Habaib ini menyemangati panjenengan untuk datang ke majelis ilmu supaya panjenengan paham yang seperti ini hadirin. Supaya panjenengan jadi anak yang soleh, supaya panjenengan jadi anak yang bermanfaat, bukan untuk diri panjenengan saja, tapi untuk orang tua, untuk umat, untuk agama Islam. Ini yang diharapkan orang tua kita hadirin. Bahkan ada satu keterangan, ada yang bertanya kepada ulama, bagaimana cara saya berbakti kepada membalas orang tua saya yang semasa di dunia waktu hidup saya nggak pernah berbuat baik kepada orang tua, nggak pernah berbuat baik kepada orang tua. Saya belum sadar isi glopot misalkan ya, belum sadar, tapi ternyata orang tua saya sudah meninggal dunia. Lah saya kinyong sadar, saya kepengin dianggap berbakti sama orang tua. Salah satunya hadirin, jadilah orang yang soleh, jadilah anak yang soleh atau solehah. Maka dengan kita menjadi anak yang soleh solehah berarti sudah membuat ridho, membuat bumbung orang tua kita yang ada di kuburan. Jadi anak soleh. Soleh ini berarti urusan kepada Allah beres, urusan kepada sesama manusia adalah beres. Ini anak soleh. Ya Rabb, mudah-mudahan Allah jadikan kita semua anak-anak yang soleh solehah, anak-anak yang taat kepada Allah dan Rasulnya, taat dan berbakti kepada kedua orang tua, kemudian bermanfaat untuk manusia, bermanfaat untuk agama, nusa dan bangsa. Amin ya Rabbal alamin. Kita dijadikan oleh Allah anak yang bisa membanggakan dan menyenangkan orang tua, baik di dunia maupun di akhirat. Di dunia mendapatkan menjadi kebanggaan orang tua, di akhirat pun menjadi kebanggaan orang tuanya. Sebagaimana anak ini kalau hafal Quran, ini seperti memberikan mahkota kebesaran kepada kedua orang tuanya. Artinya bikin bangga orang tuanya. Jadi anak yang seperti itu hadirin, minimal jadi anak soleh yang baik urusannya dengan Allah dan baik urusannya dengan manusia. Wallahu